Pujian berkelas Luka Modric kepada kiper timnas Indonesia. Tak menyangka kalau Emil Audero ternyata orang Indonesia. Sampai ke penyesalan netizen yang dulu sempat membuli Emil. Modric, kesel banget gue anjir, tendangan gue ditepis mulu. FAM Malaysia sindir Indonesia jelang babak kualifikasi Piala Asia U23 bulan September depan. Sebut Indonesia selalu diuntungkan dengan terus menjadi tuan rumah. Dato' Samidin, 2023 mereka juga tuan rumah, sekarang juga. Gak fair banget. Satu pemain timnas Indonesia kita kembali mencuri perhatian dunia di Serie A beberapa hari lalu. Yap, siapa lagi dia kalau bukan Emil Audero. Pemain yang dulu sempat ramai ditolak untuk berseragam timnas Indonesia karena statement sang ayah beberapa waktu tahun sebelumnya. Namun dengan tekad berluar biasa dan keyakinan untuk kembali ke pangkuan bumi pertiwi, Emil Audero secara sah dan resmi berstatus warga negara Indonesia pada bulan Maret lalu. Walaupun awalnya Emil tidak mendapatkan tempat utama di timnas Indonesia, namun saat ini dia nampaknya akan lebih sering mendapatkan peran itu karena Martin Paes juga memang dalam kondisi cedera. Emil Audero pertama kali debut bersama timnas Indonesia bulan Juni lalu saat berhasil mengandaskan China 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno. Dan dia juga dipercaya menjaga gawang timnas Indonesia saat melawan King Jepang di kota Osaka. Walaupun saat itu Indonesia memang harus terbantai 0-6. Melihat track record Emil di klub Serie A memang jauh lebih gacor daripada Martin Paes. Apalagi dari segi pengalaman jelas Emil lebih punya jam terbang tinggi. Refleksnya juga luar biasa. Terlebih Emil memang menjadi salah satu kiper modern yang bisa build up dari bawah. Dan itu membuat serangan timnas Indonesia jadi lebih terpola. Sedangkan Martin Paes yang walaupun memang juga nggak kalah jago, tapi skema build up dari Martin Paes memang kadang tidak bagus karena dirinya memang kiper yang tidak jago dalam hal build up. Jadi pada bulan Maret lalu seorang Bro Patrick Kluivert bahkan sempat ragu siapa yang akan jadi kiper utama. Karena begitulah kira-kira kalau kita punya dua kiper jago. Di bulan Oktober mendatang nampaknya slot kiper akan diisi oleh Emil Audero sebagai penjaga gawang utama. Melihat Martin Paes yang sampai saat ini masih terkonfirmasi cedera. Bahkan Paes tidak dipanggil dalam agenda FIFA Matchday bulan depan di Surabaya karena sedang recovery pemulihan cedera. Hanya ada 3 kiper yang dipanggil oleh Patrick, yaitu Emil Audero, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Namun yang menarik adalah soal kiprah Emil di Serie A usai bergabung bersama klub promosi musim lalu, Cremonese. Dirinya bahkan langsung jadi pemain utama di tim dan mendapat kepercayaan sebagai penjaga gawang. Di laga perdana Serie A malam minggu kemarin, Cremonese langsung bertemu dengan AC Milan. Tim yang diasuh Allegri ini kalah dari Cremonese. Ya, walaupun kita tahu AC Milan adalah salah satu klub besar di Italia, namun mereka mendapatkan kejutan dengan kalah di kandang sendiri. Salah satu hal yang paling disorot dari laga itu adalah penampilan apik Emil Audero di bawah Mistar. Yaps, benar. Emil Audero tercatat beberapa kali melakukan penyelamatan krusial di depan gawang dan save luar biasa yang mampu menggagalkan AC Milan untuk membobol gawang Cremonese. Bahkan sang legenda Real Madrid yaitu Luka Modric nampak frustrasi dengan berbagai sepakan yang dia lakukan ke arah gawang Emil, tapi masih mampu diantisipasi dengan baik. Penampilan Emil itu pun langsung disorot banyak orang. Bahkan Modric sendiri tidak percaya dengan kemampuan Emil tersebut. Dia kaget saat tahu kalau Emil adalah orang Indonesia, negara yang memang jauh dari kekuatan sepak bola yang besar. Dirinya menyebut kalau sangat frustrasi karena tidak bisa membobol gawang pria asal Mataram tersebut. Ya, dia menjalankan perannya dengan bagus. Itu pertandingan yang luar biasa menguras energi. Kami kalah dan saya tidak senang dengan kekalahan ini, ucap Modric. Dia tidak tahu awalnya dia dari mana, tapi soal Indonesia jelas saya tahu. Sepak bola di sana tidak begitu kuat, tapi dia, Emil, membuktikannya di kompetisi sebesar ini, tutupnya. FAM Malaysia sindir Indonesia jelang babak kualifikasi Piala Asia U23 bulan September depan. Sebut Indonesia selalu diuntungkan dengan terus menjadi tuan rumah. Dato' Hamidin, 2023 mereka juga tuan rumah, sekarang juga. Gak fair banget. Ada yang menarik di jelang babak kualifikasi Piala Asia U23 berlangsung bulan depan, yaitu soal Malaysia yang nampaknya iri dengan partisipasi Indonesia yang kembali menjadi tuan rumah.
Yaps, pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu, Indonesia juga memang bertindak sebagai tuan rumah saat itu, yang mana pada kualifikasi di grup K bulan September 2023 saat itu dilangsungkan di Stadion Manahan Solo. Nah, untuk Piala Asia U23 tahun depan, kali ini Indonesia juga kembali ditunjuk sebagai tuan rumah di grup J dengan venue terpusat di Gelora Delta Sidoarjo. Hal itu membuat Malaysia nampaknya iri karena mereka tidak menjadi tuan rumah. Bahkan walaupun lolos Piala Asia U23 2024 lalu, Malaysia hanya jadi bulan-bulanan tim lain di babak penyisihan tanpa kemenangan sekalipun. Bertolak belakang dengan Indonesia yang saat itu bahkan lolos sampai semifinal dan hampir lolos ke Olimpiade Paris. FAM menyebut keheranannya kenapa Indonesia selalu mendapatkan keistimewaan sebagai tuan rumah. Hal itulah yang membuat mereka mengaku kalau AFC tidak fair dalam membagi jatah tuan rumah dan menyebut Indonesia selalu diuntungkan dalam hal apapun. Saya heran dengan mereka yang selalu menjadi tuan rumah di babak apapun itu, padahal infrastruktur di Malaysia jauh lebih bagus daripada di Indonesia. Mereka selalu mendapatkan keistimewaan dan selalu mendapatkan keuntungan dalam babak kualifikasi, ucap Midin. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.